Iya. Oke. Tuh Pak, yang belakang Pak. Cek. Sebutkan nama asal. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayatul Islam, hidayatul salam, hidayatul ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kakanda moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama Apriyadi, berasal dari Pasaman Timur, tepatnya dari Lubuk Sekapiang, suku Piliang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, banyak sebenarnya hal yang ingin kita tanyakan sebagai orang muda. Tapi untuk di awal, saya pribadi mohon izin nih Kakanda moderator dan juga kepada Angku Yusdatuk Papatiah, kita sebagai orang muda ingin menyampaikan sedikit keresahan. Keresahan yang pertama adalah bisa saja hari ini kita merasa orang muda ini kurang yang namanya ataupun disebut sekarang krisis kepemimpinan. Kita krisis tokoh yang bisa dijadikan suatu panutan, apalagi tentang adat dan budaya Minangkabau ini. Dan saya pribadi sangat bersyukur bisa datang hari ini dan bertemu langsung dengan tokoh yang memang sesuai dengan harapan dari kita orang muda tentunya. Ya, tepuk tangan semuanya. Pertanyaan, oke. Saya kira akan dihentikan. Oke, Kakanda moderator, terima kasih pengertiannya sekali lagi. Ini memang mungkin akan memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja tertitipkan kepada saya, karena teman-teman banyak juga yang bertanya sebenarnya. Tapi kalau dari kita berdasarkan keresahan orang muda yang pertama tadi, kita krisis kepemimpinan, kita krisis tokoh. Dan alhamdulillah hari ini ada tokoh adat Sumatera Barat yang datang. Yang pertama Angku Yusdatuk Papatiah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, Angku, mungkin ini prinsip untuk Angku yang ingin Ananda tanyakan. Kita tadi banyaknya pertanyaan dan penjelasan dari Angku. Yang paling penting dipahami adalah silahkan berinovasi, beradaptasi, tapi jangan lupa akan nilainya. Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah, Angku, orang muda ini terkait dari value ini, terkait dari nilai ini, bagaimana memahami terkait dari nilai-nilai dari Minangkabau itu sendiri, Angku. Ini prinsip. Mungkin yang dari Angku, bagaimana Angku bisa tetap konsistensi Angku dalam memahami adat ini, dalam menyampaikan, mendakwahkan, mensyiarkan tentang adat ini, bagaimana caranya, Angku? Tolong diturunkan kepada kami orang muda ini, Angku. Mungkin banyak lagi sebenarnya, tapi insya Allah kita cukupkan. Dan terakhir, apakah boleh, Angku, kita dari orang muda ini mungkin banyak inovasi dan menginginkan untuk satu ataupun dua kali untuk bisa berdiskusi langsung dengan Angku. Nah, itu bagaimana caranya, Angku? Lalu yang ketiga, kita ingin berfoto dengan Angku nanti mungkin secara pribadi, mohon diizinkan. Karena Angku orang muda Minang ini sekarang sudah banyak sekali budaya yang masuk ke Minangkabau. Contoh budaya Korea tadi, Angku. Kita mungkin orang muda agar memang mencintai adat ini, betul-betul mencintai sesuai dengan nilai-nilai yang Angku ingin sampaikan kepada kami, Angku. Sekian, dikembalikan Kakanda moderator dan Angku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inti minta belajar Angku. Baiklah, kalau Angku Lubuk Sekapiang ya. Kalau Angku tadi mengatakan bahwa silahkan bingkai berubah tapi nilai jangan ditukar. Mencontohkan tadi kepada ibu-ibu. Dulu pakai tingkulu, kemudian pakai selendang, kemudian pakai cedah, kini pakai jilbab. Berubah. Tapi nilainya bahwa perempuan itu yang menjadi aurat sebagiannya adalah rambut. Nah, tujuan itu menutup rambut, menutup aurat. Tertutup aurat, itulah tujuannya, itulah nilainya. Tapi bingkai, jilbab lah segala macam, kadang-kadang banyak peluraginya jilbab ko, alun kali ya segala macam, madu nang kesamping. Dan itu adalah mode itu adalah selera. Nah, dalam hal itu kepada Kemenakanda dan bertanya tadi, mungkin kalau dikatakan krisis kepemimpinan tadi kan,
karena barangkali belum sesuai dan menerima dan memberi. Ya. Mama harapkan agar di antara Anda anak muda dan apa namanya bukan muda namanya seperti bensu. Nah, tolong diadukan banyakkan diskusi adat. Di antara kalian saja silahkan untuk berdebat. Silahkan untuk menentukan jalan pikiran sendiri. Nanti kalau buntu silahkan tanya kepada orang berkompeten. Jadi dalam hal itu kami tidak mungkin mama-mama akan mengumpulkan kalian, memberikan amanah segini segala macam. Tapi buatlah semacam wadah diskusi di antara lembah kampung mana negari atau di perguruan atau di dalam ketenan seprofesi, berkusilah tentang adat. Sebab adatku memang mudah sari. Dalam adat itu dikatakan pokoknya kata bamisaru yang baki. Adat itu terselubung sesuai dengan katanya awal daripada kata adat itu adalah adato. A itu tidak, dato itu jaleh, konkret, jelas. Itu adato itu sesuatu yang tidak konkret. Nyo abstrak. Itu dari adat itu dari adato. Jadi oleh karena itu abstrak itu tolong timbulkan bahwa itu menjadi sesuatu yang logis bana. Kita ambo sendiri sangat kagum dengan orang-orang nenek mama dulu yang bisa menciptakan pepatah-pepatah, ungkapan-ungkapan gurindam-gurindam nan berapa ratus tahun lalu diciptakannya sampai kini terpakai lintas ruang dan waktu terpakai dari cuman awak tidak bisa memahami karena nalar. Nah, penalaran itu yang penting. Kalau orang dulu tuh orang jenius. Tadi contoh yang katakan, kalau duduk seorang sampai duduk bersama balapang-lapang, tidak logis itu malah itu paling logika itu. Sangat logis. Siapa yang kita tidak logis? Diuraikan dulu bahwa satu persoalan bagaimanapun remehnya, bagaimana kecilnya, kalau dipikirkan sendiri ruwet. Susah. Surang memikirkan. Jadi surang memikirkan itu artinya awak duduk tadi sampai alam nanti. Tapi dipersama-samakan lapang. Bawa ke family, bawa ke kawan-kawan, diskusikan. Kemudian itu akan bersuo apa yang kita cari. Dan bersuo ayan-ayani saya nalandai. Setelah kita bayokan dengan orang banyak. Itu maknanya. Padahal dikatakan duduk seorang itu bersampi-sampi, duduk sepuluh lapang-lapang. Lapang-lapangnya di situ. Sampi-sampinya karena suatu persoalan kecil. Tapi dipikirkan seorang, tidak tabuak pengenadu. Tapi silahkan didiskusikan, silahkan dipayokan dengan yang betul-betul. Hal-hal itu akan banyak informasi, akan banyak petunjuk-petunjuk, akan banyak solusi yang ditawarkan. Kemudian itulah artinya kita banyak balapang-lapang. Jadi dalam hal itu banyak pepatah Minang. Iyo kan diurang lalu kan diawak. Nang kalau ada awak surang tu. Kemudian takuruang di luar, tapi di atas. Janji biasa mukia. Titian berselapu dan banyak lain-lain. Padahal itu diterjemahkan tidak ada yang tidak logis. Semuanya logika itu menerima akal sehat. Tapi dinalarkan, diurai, dipelajari, didiskusikan. Basuo nanti itu apa yang maksud oleh adat itu sendiri. Kemudian banyak orang menerjemahkan adatku karena berbeda. Pepatah dulu ya. Kalau dikatakan pepatah itu ada namanya itu tangan mencencang bau memikul. Kalau orang lain menerjemahkan itulah kerjasama anggota. Tangan mencancang itu tugas tangan, bau memikul betul lah apa yang cancang tangan. Itu kerjasama. Tapi dalam hakikat adat sendiri bukan itu maknanya. Itu adalah resiko daripada kerja tangan yang tidak bertanggung jawab. Sehingga bau tadi ikut memikul apa yang salah dikerjakan tangan. Kan terbalik tuh. Nah, kemudian ada mengatakan janji biasa mukia, titi biasa lapua. Itu terbalik tuh. Janji itu binaso mukia tidak biasa tuh. Janji binaso lapua. Titi yang biasa lapua. Jangan dirubah-rubah lafadznya, tetap biasa. Jangan dirubah. Awak memaknakan lalu tahu, nya mencari lafadz saja. Kalau awak kembali kopiah,
nomor 7 dan nado kepala awak nomor 8 akan ditarah kepala kau supaya jadi 7. Enggak, cari. Orang membuat kuro-kuro pasti membuat kuncinya. Jadi dalam hal itu, hendaklah dalam ikoko itu harus mengurai, mencari, mentelaah adat itu, nambah buah-buah tadi itu diurai. Nantalamun-talamun itu di kaki. Nanti timbun-timbun itu dibungkah bahwa dia tahu makna daripada hal itu. Jadi kalau umpamanya janji minasumukia, kalau janji minasumukia titiknya selapua itu tidak pepatah itu. Ini pepatah kena membayang, nan terselubung. Janji biasa mungkin, titi biasa lapua. Titi ko ndak binasa lapua, biasa ndak titi lapua. Biasa Tanggarabia itu cahayanya, basi pun bakare, biasa tu. Janji biasa mungkin, dibiasakan. Orang mungkin ndak membiasakan, biasakan lah janji mungkin. Ndak itu kasihnya peringatan. Bahwa janji itu cenderung mana orang memukiri janji. Jangankan awak Rasulullah pun mukir janji. Adam ke Rasulullah tu mukir janji je Allah. Jangan dimakan buah kuldi ko indah lepas janjinya. Makan ni juga. Tercampaklah kata bumi ko awak. Karena apa? Karena Adam mukir janji. Oleh karena itu sebelum meniti awak perhatikan dulu kondisi jambatan. Kau bertengkaran dia kalau lu pusole mungkin tak mungkin tu jam je barang sio-sio. Oleh karena itu, dalam itu adalah peringatan. Berjanji awak jadi pasti dan tiba. Jangan katakan pasti itu milik Allah tu. Insya Allah. Dan kalau dikatakan tidak katakan janji tadi tidak mungkin kita dapati karena ada alasan, karena ada acara lain. Katakan elok-elok. Maaf, ambo tidak bisa hadir karena hari itu jadwalnya lado tertentu. Katakan. Jadi dalam itu janji biasa mungkin. Jangan dibiasakan mungkiri janji. Tapi orang cenderung mana memikir janji. Iyo, ambo datang pasti. InsyaAllah. Kalau insyaAllah itu guyah nampaknya. Itu salah orang awak tu. InsyaAllah. Tidak iya mana. Pada itulah sebenarnya jawab. Kalau Allah mengizinkan. Jadi dalam hal itu banyak pepatah-pepatah atau kuruangnya di luar. Tempiknya di atas. Iyo kan diorang lalu kan dia apa. Nampak lalu itu dima kita pasangkan. Substansinya apa? Jangan berpedoman kepada lafaz saja, tapi lihat maknanya. Jadi kalau umpamanya dikatakan tadi, yo kan orang lalukan dia awak. Di mana terpakainya? Di dalam awak berdebat, di dalam awak berdiskusi, di dalam awak rapi. Jangan masukkan punya awak. Iyo, kalau ada orang tu, itu apa? Iyo tu. Tapi itu berikan argumentasi awak. Jadi dalam itu ada peringatan, ada dan suruhan, ada dan ikut dan koko supaya ikut barat kehati-hatian dan segala macam. Itu bergantung kepada lafaz tadi itu yang harus disesuaikan dengan makna. Jadi dalam hal itu kepada angkatan muda mengharapkan diskusikanlah adat itu. Nama yang tak mungkin rasanya, nama yang rancu, nama yang mustahil, nama yang tidak logis. Tanyakan kepada angkuang kuawa. Dan insyaAllah dalam hal itu ambo anjurkan kan muda tolong saja dia YouTube. Di YouTube tu ada terselip karya-karya ambo Valerong itu perpati ya, dan di situ barangkali bisa dikutip apa-apa yang diperlukan. Sekian saja barangkali sesuai dengan janji dalam jam 2 hari ya. Sekian saja. Hari itu dah dulu. Habis. Iko do